Halo pemirsa, nama saya Sean dan ini muka rekan saya, Cyril. Nah, Anda tadi baru saja melihat mobil propeller kami berjalan. Keren nggak sih? Mobil propeller adalah mobil yang bekerja karena gaya dorongan yang dihasilkan oleh propeller di belakang ini ya. Energi potensial yang terdapat pada baterai akan diubah menjadi energi kinetik oleh dinamo ini untuk menggerakkan baling-baling. Nah, ngomong-ngomong propeller, pemirsa pasti sangat akrab kan dengan yang namanya propeller. Propeller sering dipakai di banyak hal loh, seperti pada pesawat dan juga pada komputer. Sini saya kasih contoh. Saya memiliki dua propeller dari komputer yang sama. Wah, dari komputer yang sama aja, kok bisa berbeda jenisnya? Yang satu, diameternya jauh lebih besar daripada yang satu lainnya lagi. Tapi, yang kecil ini memiliki jumlah bilah yang lebih banyak. Dan kebetulan mereka berdua terbuat dari plastik. Nah, manakah yang lebih bagus ya? Untuk tahu itu, marilah kita uji dengan mobil propeller. Let's go! Sebelum kami melakukan percobaannya, akan saya perlihatkan sedikit mobil propeller kami. Mobil propeller kami berbahan dasar karton dan rodanya terbuat dari CD, serta poros rodanya terbuat dari bopen dan isinya. Bagian rangkaian listriknya juga mudah kok. Di sini ada saklar dan di sini adalah dinamo Tamiya Seton, serta terdapat dua baterai 3A. Bisa dilihat bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat mobil propeller ini sangat mudah. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah ingin mencoba, bisa melakukan sendiri. Bahkan lebih baik kalau misalnya pemirsa membuatnya dengan bahan yang lain atau desain yang lain. Nah, satu lagi adalah banyaknya propeller yang akan kita uji. Yang pertama ini adalah propeller karton berdiameter 8 cm. Propeller ini pertamanya 10 cm tapi dipotong-potong untuk keperluan percobaan. Nah, yang ini propeller yang terbuat dari kaleng aluminium. Ini juga 8 cm. Yang ini juga 8 cm ya, tapi bilahnya ada 3. Seterusnya ini 9 cm. Dan yang ini 10 cm. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah menemukan propeller dengan diameter, bahan, dan jumlah bilah yang dapat menghasilkan percepatan dan daya terbesar. Oleh karena itu, tadi kita sudah membuat banyak sekali macam propeller. Pertama-tama akan saya uji dulu propeller dengan bahan kaleng. Ada yang tadi kan 8 cm, 9 cm, dan 10 cm. Dan tiap diameter itu juga dibagi lagi. Ada yang 2 bilah, 3 bilah, dan 4 bilah. Untuk mendapatkan hasil yang lebih sesuai, semua percobaan ini akan dilakukan 2 kali. Nah, untuk percobaannya, saya serahkan ke rekan saya, Cyril. Sekarang, ini adalah percobaan propeller berbahan karton dengan kriteria yang sama dengan tadi.
mendapatkan percepatan dan daya, kami menggunakan aplikasi tracker. Setelah kita mendapatkan datanya dari tracker, akan kami copy paste ke dalam Excel dan kita cari persamaannya. Nah, setelah dibikin grafiknya, persamaan jarak terhadap waktunya adalah sebagai berikut. Percepatannya adalah 0,044 meter per second kuadrat dengan cara mengkali duakan 0,022 di sini. Lalu, perpindahannya adalah 0,3113 meter dengan cara memasukkan 5 second ke dalam fungsi di atas. Setelah itu, dayanya adalah sebagai berikut dengan cara menggunakan rumus daya. Setelah kita melakukan prosedur tadi, untuk seluruh videonya, akan didapatkan data sebagai berikut. Inilah tabel daya. Yang kiri dan berwarna biru adalah propeller kaleng aluminium, dan yang kanan adalah propeller karton. Bisa dilihat bahwa rata-rata daya propeller dari kaleng aluminium jauh lebih besar dari yang berbahan karton. Rata-rata daya propeller aluminium direpresentasikan sebagai garis mendatar biru, dan rata-rata daya propeller karton direpresentasikan sebagai garis mendatar oranye. Bila dihitung, menggunakan propeller berbahan kaleng akan memberikan peningkatan daya sebesar 340%. Desain propeller yang paling bagus bisa ditemukan pada propeller kaleng berdiameter 10 cm dengan dua bilah dengan daya 8,98 x 10⁻³ watt dan percepatan 0,13 meter per second kuadrat. Dan desain propeller kaleng yang terbulut bisa ditemukan pada desain dengan diameter 9 cm dan berbilah 3 dengan daya 1,68 x 10⁻³ watt dan percepatan sebesar 0,057 meter per second kuadrat. Nah, pemirsa, tadi gimana hasil percobaannya? Cukup menarik bukan? Menurutku sendiri sih cukup mengejutkan ya. Propeller yang terbaik terdapat pada yang berbahan kaleng berdiameter 10 cm dan berbilah 2. Nah, sebenarnya ya pemirsa, dalam hasil percobaan terdapat kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama, diameter yang lebih panjang akan menghasilkan daya yang lebih baik. Yang kedua, bilah propeller yang lebih banyak juga akan menghasilkan daya yang lebih baik pula. Nah, yang terakhir adalah semakin tipis bahan propeller, semakin bagus juga dayanya. Hal ini bisa terjadi karena semakin panjangnya diameter propeller dan semakin banyaknya bilah propeller akan menambah pula faktor penghasil gaya dorongan. Nah, kalau teorinya seperti itu, kenapa yang paling bagus bukan yang berbilah 4 ya? Nah, pemirsa, kuncinya ada pada dinamo kami. Ternyata ada satu faktor lagi yang belum kita masuki, yaitu berat. Rupanya, berat propeller yang berbilah 3 dan 4 melebihi batas efisiensi dari dinamo kami. Bila batas efisiensi tersebut dilampaui, maka RPM yang dihasilkan dinamonya akan memelan, mempengaruhi kinerjanya secara langsung. Hal ini juga menjelaskan mengapa propeller karton lebih buruk daripada propeller kaleng. Propeller karton memiliki berat yang lebih besar, serta ketebalannya lebih tebal daripada propeller kaleng, sehingga memperburuk kinerja propeller car. Kesimpulannya adalah bahwa daya yang terbaik dicapai ketika digunakan kombinasi yang tepat antara jumlah bilah dan diameter dengan propeller agar menghasilkan gaya dorong yang paling baik, namun tidak mengurangi RPM dinamo. Satu lagi adalah bahwa propeller yang lebih tipis akan memberikan kinerja yang lebih baik pula. Wah ya pemirsa, ternyata yang namanya faktor tersembunyi itu bisa ada ya dalam suatu percobaan. Nah, tapi jangan putus asa dulu. Ayo coba bikin propeller car. Terus hasilnya tolong kasih di kolom komentar kami. And as always, thanks for watching.